Halo guys, balik lagi sama aku Ira di episode kedua Career Mode Piemonte Calcio. Hari ini kita akan main satu pertandingan dan juga ada mempermanenkan Kin sama Cesa serta memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Kalau gitu langsung aja kita ke videonya guys. Nah, di sini kita pertandingan yang akan kita mainkan adalah melawan Internasional. Mungkin sebelum kita masuk ke pertandingan, kita akan memperpanjang kontrak Dybala serta mempermanenkan Cesa dan Moiskin. Pertama mungkin kita akan mempermanenkan pertama akan perpanjang kontrak dulu ya. Dybala kontraknya 1 tahun, kita perpanjang dulu. Di restoran ya, Dybala datang bersama agennya, kita akan perpanjang dia. Dan ingat, kita ada objektif untuk memperkecil salary tim kita. Mungkin kita bisa coba turunkan gaji dari Dybala. Oh, dia minta squad role-nya krusial, kita accept aja karena dia pasti sudah jadi pilihan utama kita di camp. Kita akan ubah posisinya jadi camp. Kalau kita coba kontrak 5 tahun, apakah dia mau? Oh, dia maunya cuma 3 tahun. Kita bisa kontrak jadi 4 tahun. Lalu release clause, kita nggak usah pakai release clause, langsung aja. Nah, mungkin karena gajinya 155.000 euro, mungkin kita coba turun 5.000 aja jadi 150.000 untuk objektif juga ya. Apakah Dybalanya mau? Kemungkinan enggak sih. Oh, diterima. Bagus sekali Dybala. Terima kasih dan selamat memperpanjang kontrak dengan gaji baru walaupun lebih kecil. It's good for kita. Selanjutnya mungkin kita akan dia tetap gaji tertinggi ya, 150.000 dengan kontrak 5 tahun. Selanjutnya Cesa ya, kita akan permanenkan dia. Nah, kita akan langsung coba permanenin Cesa. Dia punya value 66 juta. Mungkin kita bisa tawar di bawahnya dulu. Mungkin kemungkinan sih 80 atau 90. Cesa masih muda juga, overallnya tinggi. Kita ini mungkin pelatih dari Fiorentina ya, klub asal dari Cesa. Kita coba di angka berapa ya, 55 mungkin ya. Mungkin dia minta lebih sih, mungkin bisa 70 atau 80 juta euro. Diterima. It's a good deal. Kok bisa diterima ya? Oh, kemungkinan kontraknya mau habis, makanya diterima 55 juta. Bagus buat kita. Bagus. Harganya 66 juta, kita hanya membayar 55 juta. Dari Cesa. Gajinya 110.000, kita coba negosiasi, kita kasih kontrak jangka panjang untuk Federico Cesa. Di kantor ya sekarang, tadi Dybala di restoran. Cesa datang bersama agennya. Cilini, ada Dybala juga digantung bajunya. Gajinya di Fiorentina cuma 81.000. Mungkin kita coba squad role-nya rotation, tapi mungkin nggak mau ya. Karena nomor 84 mungkin dia minta important atau crucial first team player. Nah, benar kan? Minta crucial. Kita accept aja. Federico Cesa pasti mengisi pot sayap kanan kita. Karena dia pemain berbakat, sudah terbukti di Euro kemarin. Mungkin kontraknya kita kasih 5 tahun,
karena dia masih muda juga, kita kasih kontrak jangka panjang aja. Diterima di bala Chiesa. Release clause seperti biasa kita nggak pakai. Dia hanya minta gaji 89.000 dengan signing bonus 820.000, dan setelah nyetak 10 gol dapat bonus lagi 1.200.000. Mungkin kita remove aja bonusnya karena kita punya objektif untuk turunin gaji ya. Kita bisa naikin gajinya sedikit 90.000. Signing bonus kita kasih, gak usah deh, kalau dia minta signing bonus baru kita kasih 90.000 euro per pekan untuk Chiesa. Diterima, it's a good deal. Chiesa selesai. Selanjutnya kita akan mempermanenkan Moiskin yang akan jadi striker utama kita musim ini, karena dia masih muda juga, pemain dari Italia. Kita akan permanenkan dia. Chiesa sudah ya, kontrak 5 tahun jangka panjang, gaji 90.000 euro, dan kita hanya beli dengan 55 juta euro. Di bawah value-nya ya, value-nya 66 juta. Good, it's a good deal. Selanjutnya mungkin Moiskin ya, langsung ke Moiskin aja. Selanjutnya yang akan kita permanenkan Moiskin, dia punya value 39.500.000. Mungkin kita coba juga kayak Chiesa tadi ya, kita tawar dulu di bawah market value-nya. Ya, kita pergi dulu negosiasi harga dengan pelatih dari Everton ya, klub asal dari Moiskin. Pelatihnya sekarang itu si Benitez ya, Benitez bener. Kita coba 35 dulu kali ya, di bawah value-nya. Siapa tahu diterima, bagus buat kita, menghemat budget kita. Apakah diterima? Dia mau 35 juta plus Rabiot dan sell on clause 7%. Mungkin kita remove aja ya, kita nggak mau jual Rabiot dulu di musim ini karena kita masih butuh jasa Rabiot. Kita remove player, kita remove sell on clause nya juga, nggak perlu. Kita coba kasih seperti harga value nya 39.500 euro. Apakah diterima oleh Benitez? Wah, dia minta harga besar 64.500.000. Lihat, budget kita langsung 0. Kita coba tawar jadi 40 dulu deh, 40 juta. Kita harus hemat di budget kita karena kita butuh uang buat sign youth academy, mencari bakat muda kita, youth staff. Dia tetap minta 64.500.000, kita counter jadi 50 juta mungkin ya, 50 juta euro. Oke, kita submit, kita coba apakah Benitez mau. €50 juta for Moiskin. Kenapa nih? Benitez dibilang mau pikir-pikir dulu, nanti dia kembali dengan tawaran baru atau dia akan menerima tawaran kita. Mungkin kita bisa lanjut ke pertandingan aja lawan internasional. Difficulty-nya legendary ya. Mungkin kalau kalah ya mohon maklum, karena memang FIFA 22 ini gameplaynya susah. Multilan terus. Kita coba dulu line up kita ya. Mungkin kita bawa Piring, kita drop dulu, kita coba gak usah bawa kiper lagi, cukup satu aja. Mungkin kita coba bawa siapa ya, ke Danilo, Studio, kita butuh nggak? Mungkin Rabiot ya, kita butuh pemain tengah karena pemain tengah kita menumpuk. Kita bisa masukin semua pemain kita karena ini pramusim, jadi pemain yang ada di bench kita bisa masuk semua. Mungkin langsung aja ke pertandingannya. Bajunya juga nggak sama ya, kita pink hitam, mereka merah.
Let's go untuk pertandingan. Oh, ini fisik. Biasa kita baru first impression. Oh, mungkin first impression setelah menjadi pemain permanen di Piemonte. Kan kemarin kan dia masih jadi pemain cadangan. Pemain loan. Nah, kita mainnya di Odromo. Kick off dimulai, bola dari Moiskin berikan ke Locatelli, oper ke Chiesa, ada Dybala sebagai cam. Arthur bermain CM tandem dengan Locatelli, melebar ke Kulusevski. Sekarang Locatelli berikan belakang, masih bermain bola ya, masih mencari celah kosong. Dybala oper ke tengah ke Locatelli cari Bernadeschi melebar ke Kulusevski masih balik ke belakang ya. Bernadeschi berikan ke Locatelli berikan pada Arthur. Dybala oper Bernadeschi, kita coba shoot kah? Oh, direbut. Serangan balik dari Internasional. Kita coba lihat dulu ya, apakah settingannya sudah benar. Cross ini legendary sih. Coba kita lihat dulu apakah sudah benar legendary. Ada ya di sini ya? Gak bisa dilihat. Oh iya. Langsung aja mungkin ya. Kita lanjut pertandingan, kembali ke pertandingan. Sekarang Otomoro oper pada Rafinha. Jason mengejar bola. Delik untuk bola. Masih Delik coba merebut bola. Oh, kesalahan dari Delik, mengambil sekali. Astaga, gol. Otomoro mencetak gol pertama untuk Internasional. Bobolan kita guys. Gol pertama, tertinggal kita Piemonte. Kesalahan dari Delik ya. Ke ruang Delik. Delik lambat menutup sehingga gampang sekali ya, tidak terjaga. Seharusnya sih Delik menutup. Gol pertama untuk Internasional, kita tertinggal guys. Oke, kita langsung lanjut pertandingannya. Kita coba balas ya. Bernadeschi berikan pada Moiskin berikan ke belakang pada Arthur melebar pada Chiesa, balik lagi kepada Arthur, masih Arthur mencoba mencari Locatelli melebar kepada Kulusevski kepada Bernadeschi lari penetrasi sendiri. Bernadeschi berikan umpan, masih diblok. Pelanggaran. Kita dapat Turki guys. Ini kesempatan untuk buka gol penyama kedudukan kita. Siapa yang nendang? Dybala pastinya. Kicknya ini buat ngumpan sih, bukan buat shooting kalau dari sini. Dybala berikan ke tengah, ada Kulusevski. Kita coba Kulusevski. Sayang kali nggak dapat. Moiskin masih membawa bola. Moiskin melebar pada Chiesa kepada Bernadeschi coba shoot. Di blok Bernadeschi. Kenapa sih? Handball. Sayang sekali handball. Shooting pertama kita masih di blok ya. Coba shooting kedua ternyata handball. Di menit 17 kita masih ketertinggalan 1-0. Moiskin coba press ya. Locatelli pada Arthur memberikan kepada Dybala. Sekarang Dybala melebar. Dybala membawa bola mencari Chiesa berikan kepada Arthur coba kepada Bernadeschi melebar melihat Kulusevski, memberikan ke tengah Dybala. Kira Dybala. Moiskin sayang sekali masih melebar. Tipis ternyata. Sayang sekali, Moiskin hampir mencetak gol pertama kita di season pertama. Moiskin mencoba press ya, jaga lawan. Kurdia
Cordia memberikan bola kepada Sandero Arab kepada Armao ke Automoro, ini yang mencetak gol tadi Automoro. Kita coba Bonucci mengejar bola, Locatelli sekarang mencoba mengganggu Locatelli, lalu Delik mencoba menutup Delik. Kenapa Delik gitu sih, astaga, susah banget kontrolnya nih Delik sampai begitu. Kebobolan lagi kita guys, Tuhan loh, kebobolan di pramusim. Gak apa-apa pramusim kalah, penting nanti jangan di Serie A kalah ya. Kemungkinan sih kayak gini juga sih jalan ceritanya. Terbuka lebar, pemain nomor 26 dari internasional mencetak gol sangat mudah ya. Terbuka lebar gawang dari kita, kesalahan dari Delik membuka ruang. Harusnya cuma ditutup sih, harusnya nggak perlu diambil sekali gitu. Miskin, kita mulai pertandingan, kita sudah tinggal 2-0. Sekarang Miskin membawa bola, Miskin memberikan kepada Arthur melebar kepada Chiesa coba oper kepada Dybala, kembali kepada Chiesa mencari temannya. Mungkin kita pindah flank ya, kita pindah ke sisi kiri. Chiesa kepada Kulusevski mencari Locatelli ngobrol kepada Arthur direbut Arthur lamaan. Bernadesi dapat, sayang sekali dapat Sandero. Automoro bagus sekali bloknya, good job Bonucci. Dybala sekarang mulai serangan, Dybala memberikan kepada Arthur kepada Miskin kembali kepada Bernadesi melebar kepada Kulusevski, lari memberikan umpan kepada Bernadesi, Miskin sekarang, Kulusevski, shoot, gol, Miskin, gol pertama dicetak oleh Miskin. Ya, kenapa kita harus permanenkan Miskin? Dia pemain muda berbakat dan jangan lupa dia pemain Italia. Gol pertama kita dibuka oleh Miskin. Cantik ya build up-nya. Nah, kembali pada Miskin, terbuka, Miskin mengincar pojok gawang dari kiper internasional. Good, keren banget shootnya Miskin. Gol pertama kita dicetak oleh Miskin. Pertandingan berlanjut, bola untuk internasional, mulai bola tengah. Cordeiro pada Sandero, kepada Fontoira, kepada Cordeiro lagi, Fontoira mencoba mencari temannya Sandero mulai Automoro yang mencetak gol pertama tadi. Kita coba tutup Kulusevski, good job Kulusevski, direbut kembali. Bonucci tutup, Delik tutup sekarang, Delik, astaga, Delik selalu gitu, Delik, astaga, 3-1 kalah kita, 3-1 kita guys, tertinggal di babak pertama. Ini Delik ini selalu buka nih, Delik, astaga, terbuka, nggak ada yang jaga. Cilini jaga yang sisi kiri ya, tapi Delik ini loh harusnya ditutup tengah sih, karena Bonucci ngejar yang bawa bola. Harusnya Cilini inisiatif masuk untuk mencoba blok dari shootnya. Kita mulai lagi ya, coba membalas pada Bernadesi, masih Bernadesi mencoba umpan, Bernadesi nggak bisa ditutup dari belakang pada Locatelli berikan pada Arthur kepada Dybala coba shoot, diblok, sayang sekali, masih diblok oleh pemain internasional. Sudah masuk 43 menit. Susah kali rebutnya ya guys ya. Kulusevski coba Kulusevski, Locatelli sekarang, Locatelli mundur, Locatelli mengejar bola, Cilini, Bonucci, ayo rebut Bonucci, Delik, bagus sekali Bonucci. Nah, harusnya gitu, Delik menutup bola agar ruang tembak tertutup, jadi dia coba passing atau dribble sehingga bisa didapat. Harusnya seperti itu Delik, yang mengambil sekali. Slow day
at the office. Paulo Dybala, salah satu pemain dengan rating tertinggi kita. Pertama kita tertinggal 3-1 guys. Kalau kita dicetak Keane, Hero, Sevilla imbang, sama itu grup kita ya guys ya. Bola untuk internasional sekarang, internasional masih bola, kita coba press ya guys ya, karena kita sudah tinggal 2 gol ini. Sendiro sekarang, Sendiro membawa bola kepada Fontoira, kepada Piscinho, masih Piscinho melebar kepada Pastinho, kepada balik lagi Piscinho, Otomoro berikan pada Marinya, coba Delik tutup, Delik, bagus sekali Chiesa berikan pada Arthur melebar kepada Bernadesi, berikan kepada Moiskin kepada Paulo, bukan Paulo Dybala, Chiesa. Ini sekarang Dybala, masih Dybala, terbuka lebar Dybala shoot, coba shoot Dybala, gol. Itu yang aku bilang tadi guys, kenapa Dybala aku buat dia tidak masuk ke kotak penalti, karena aku mencoba shoot jarak jauhnya Dybala. Selebrasinya guys, khas selebrasi topeng Roma. Dybala mengincar pojok dengan kaki kirinya, pojok sekali guys. Kesempatan hati yang dalam jadinya masuk. Paulo Dybala mencetak gol kedua bagi kita. Ayo 1 gol lagi guys, bisa. Internasional mulai lagi pertandingan. Dapat ini Locatelli, berikan pada Kulusevski sekarang, belakang pada Chiellini mencoba, astaga, Chiellini terebut, balik Kulusevski, coba Kulusevski rebut, Kulusevski masih mau bola, Kulusevski dribble Kulusevski, Chiellini, Locatelli coba tutup, Locatelli coba lu tutup, Delik, astaga, hampir lagi gol Delik, ayo Delik bisa, tutup. Pergantian pertama untuk internasional, Villanova, kita gol pertama diganti Otomoro, ganti striker yang sepertinya guys. Apakah kita ganti juga? Nanti aja guys, masih menit 57, mungkin menit 60-an atau menit 70-an ya. Bonucci sekarang kepada Locatelli kepada Bernadesi, direbut, dapat Keane, Miskin melebar kepada Kulusevski, masih Kulusevski, umpan kepada Dybala, kosong sendiri, Dybala, heading Dybala. Jangan lupa selebrasi Dybala, cetak gol penyama kedudukan 3-3 untuk Piemonte. Tajam sekali tendukannya, sendiri ya, berdiri bebas Dybala. Padahal kipernya dapat, tapi tepisnya masuk guys. Bisa ini menang, ayo menang Dybala. Terima kasih Dybala, menyama kedudukan. Kita akan sering-sering melihat selebrasi ini di series ini guys. Ayo coba urut bola lagi, coba serangan, sudah menit 61 ya guys ya. Mungkin kita sebentar lagi ganti pemain. Moiskin coba urut bola, Locatelli coba tutup, saya sekali nggak dapat guys. Bonucci mundur, jangan maju Bonucci. Arthur masih membayang-bayangi. Chiesa sekarang, terkucik Chiesa, coba Chiesa tutup, bayang-bayangi. Locatelli, good Chiesa, kita ganti pemain guys ya. Mungkin kita coba ganti Bernadesi, gimana kita lihat stamina mereka guys. Mungkin Bernadesi dulu ya, kita ganti kayak Jorge Conti aja guys. Kayak Jorge kayaknya nggak bisa main di camp, dia posisi aslinya striker. Kak Conti bisa. Kayak Jorge, mungkin kayak Jorge kita jadikan striker, yakin kita bawa camp. Nggak bisa juga, berarti kita ganti juga. Sekarang Conti ya masuk nih, pemain muda kita 16 tahun, posisi striker dan CF.
Sekarang Kulusevski kita ganti Alexandro bermain di sisi kiri sebagai sayap ya. Alexandro bermain di luar posisinya. Sekarang Arthur kita ganti McKennie. Locatelli coba kita ganti, gak usah kayaknya, mungkin segini aja dulu kali ya. Ya gini aja dulu di menit 65, mungkin nanti menit 70-an atau menit 75-an kita ganti lagi. Karena kita bermain dengan dua striker, kita coba ganti formasi ya guys, jadi 3-4-1-2 ya. 3-4-1-2 kita coba Conti bermain di depan sama Kai Jorge. Dua striker muda kita bermain tandem di depan. Nah di belakangnya ada Paulo Dybala sebagai cam. Conti sebelah kiri karena dia big footnya bagus. Oke, mungkin gitu aja, kita ganti formasi guys ya. Pergantian pemain, 4 pemain kita masuk. Oh mereka ganti pemain juga. Bisa yuk 1 gol lagi ya. Jadi kita unggul. Corner untuk internasional. Sekarang Locatelli, good job Locatelli. Sekarang Dybala, masih Dybala. Coba mengoper kepada, sayang sekali, harusnya berdapat Chiesa. Dybala belakang pada Conti kepada Kai Jorge, masih Kai Jorge pada Winston McKennie ke belakang kepada Locatelli berikan kepada Kai Jorge kepada Dybala, masih Dybala mencari ruang Dybala kepada Locatelli memberikan kepada Kai Jorge kepada McKennie kepada Chiesa mencoba angkat ke Kai Jorge, shoot Dybala, sayang sekali, shoot kaki kanan Dybala ini. Serangan balik dari internasional. Cilini mundur ya, Cilini mundur. Cilini coba mundur. Cilini blok terbuka, blok tutup Cilini. Delik. Good mungkin nih. Masih bola untuk internasional. Sekarang Delik, coba Delik. Nah, Delik akhirnya berhasil untuk bola. Sekarang kita ganti pemain guys. Kita ganti aja semua karena di promosi kita habisin aja semua sub yang kita punya. Locatelli ganti Bentancur, lalu Rabiot juga masuk, ganti Dybala ya. Dybala sudah Indonesia 70, mungkin Dybala yang kita ganti, gak apa-apa guys. Dan ini promosi juga kita coba semua pemain kita agar kita bisa tahu yang mana yang bagus untuk squad kita. Rugani kita bisa masuk ya. Kita coba ganti Cilini aja. Pada stamina masih banyak tapi nggak apa-apa, kita coba agar Rugani dapat jam terbang. McKennie kita kasih jadi cam atau kita jadikan CM aja ya. Kita mundurin mungkin sedikit McKennie biar jadi CM. Nah cocok. Berarti di depannya Kai Jorge dan Conti yang akan menopang penyerangan kita guys, dibantu Chiesa dan Alexandro di sisi sayapnya. Pertandingan dilanjutkan, bola untuk kita sudah masuk 76 guys, masuk menit 76. Sesni apa lagi? Oh belum di sub ternyata, kirain sudah masuk. Menit 76 mereka ini masuk, semoga dapat mengubah jalannya pertandingan. Itu sepatu ya. Sesni memberikan kepada Bonucci melebar kepada Rugani yang baru masuk, pemain muda asal Italia juga nih. Butuh jam terbang banyak. Alexandro memberikan kepada Conti. Sekarang Conti memberikan kepada Alexandro kepada Kai Jorge. Sayang sekali direbut oleh pemain internasional. Sekarang Rabiot mencoba tutup bola. McKennie coba mengejar McKennie, menutup. Sayang sekali terbuka. Sesni mau keluar. Oke. Good job. Bentancur pada McKennie memberikan pada Rabiot. Mungkin Rabiot bisa melebar kepada Conti memberikan kepada Kai Jorge pada Rabiot memberikan kepada Conti beri kepada Kai Jorge. Sayang sekali, harusnya langsung di shoot itu. Serangan balik untuk internasional. Coba tutup McKennie kejar bola McKennie. Bentancur McKennie coba menutup McKennie. Digocek kita guys.
Ayo, delik, coba tutup delik, ayo delik, terbuka, delik, Rugani, kucuk Rugani main. Kita akan coba Rugani starter di pertandingan kedua nanti guys ya. Di episode selanjutnya masih Bentancur sekarang serangan untuk kita guys. Menit 89 Chiesa memberikan umpan kepada Conti. Lebih dekat ke penjaga gawang dari Internasional. Dapat Bentancur. Kucuk Bentancur berikan kepada Chiesa balik ke tengah kepada Kini kepada Conti, beri kepada Adrian Rabiot mencoba mencari teman Alessandro. Sayang sekali Alessandro maksudnya untuk umpan kepada Conti yang sudah lari masuk ke dalam. Skor berakhir 3-3 guys untuk kedudukan seimbang Piemonte dan Internasional. Chiesa bermain full guys setelah dipermanenkan. Bermain full dia guys. Paulo Dybala 3 attempts 2 gol. Good job Dybala. Kalau kita nggak ganti dia mungkin dia bisa hat-trick. Full time 3-3 guys. Piemonte Calcio Internasional. Gol dicetak Kean dan 2 gol dicetak Dybala. Kita langsung aja advance saja guys. Sevilla unggul jadi puncak klasemen di grup kita guys. Kita dapat tawaran dari Arsenal untuk Locatelli 53 juta. Locatelli juga sempat dirumorkan mau ke Arsenal ya, di transfer kemarin. Mungkin kita reject aja karena Locatelli kita butuhkan karena masih muda juga 23 tahun. Sorry Arsenal, Locatelli not for sale. Ada pemberitaan lagi. Benitez menerima 50 juta tawaran dari kita. Kirain dia akan nambah, ternyata pas 50 juta. Kita akan coba negosiasi kepada Moiskin. Kita coba langsung negosiasi aja kepada Moiskin. Kita coba Moiskin, kita datangin Moiskin di restoran lagi ya, kita Dybala tadi. Mungkin kita bisa kontrak jangka panjang. Agennya orang Asia nih, keren. Agen dari Moiskin adalah pemain orang Asia. Dia minta squad role important, which is good karena dia akan jadi satu tumpuan kita di lini depan. Ya apa-apa, dia minta kontrak 4 tahun, kita bisa kontrak jadi 5 tahun. Kita kontrak di jangka panjang guys ya. Moiskin butuh kontrak jangka panjang karena masih muda juga, baru 21 tahun. Kontraknya diterima 5 tahun. Release clause nggak pakai, bagus. Sekarang gajinya di Everton dia 69.000 guys ya. Kita coba turunin ya. Turun jauh jadi 47.000 aja dengan signing bonus 480.000. Setelah 20 penampilan dapat bonus 1 juta. Mungkin kita 5 kali bonusnya, kita naikin gajinya jadi 50.000 dan kita signing bonusnya kita nolin aja. Sudah naik gajinya dari gaji yang dimintanya tadi, walaupun gajinya kecil dari Everton. Dia tetap minta signing bonus 440.000. Mungkin kita bisa kecilkan signing bonusnya jadi berapa ya? Jadi berapa guys? Jadi 300.000 coba. Apakah diterima? 50.000 dengan signing bonus 300.000. Bonus diterima. Kecil, kucok. Moiskin berhasil gabung. Pertandingan selanjutnya kita lawan siapa guys? Lawan Atletico Mineiro ya. Mungkin di episode selanjutnya kita akan main 2 pertandingan, Atletico Mineiro dan Sevilla. Kita sudah mengontrak pemain-pemain yang kita pinjam. Good. Ada player chat, ada email dari siapa nih? Okin. Dia senang kalau sudah dipermanen. Good. Dia akan jadi salah satu pemain penting kita di musim ini. Kita akan manfaatkan dia sebagai penyerang kita. Karena kita merata kita nggak permanenin guys ya. Pertandingan kita kedua kita melawan Atletico Mineiro.
pertandingan selanjutnya kita akan lawan Atletico Mineiro guys. Mungkin di episode selanjutnya kita akan main 2 pertandingan. Episode kali ini kita hanya main 1 pertandingan dan kita coba perpanjang kontrak Dybala dan mempermanenkan dua signing kita, yaitu Moiskin dan Chiesa. Mungkin segitu aja guys konten career mode kali ini. Tonton terus keseruan dari career mode Piemonte Calcio kali ini. Stay tune in my channel, jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys, bye.